warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriza Fiona Sophia dari kelas 2A PNF NPM A1J022045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu manajemen pendidikan. Dosen pengampu Muhammad Kristiawan MPD. A. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam membentuk rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya, dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang terakhir yaitu merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerja itu akan diselesaikan. B. Perorganisasian. Fungsi perorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pekerjaan. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat dimanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Perorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Mendefinisikan perorganisasian sebagai suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas itu, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif dilegalistarikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Perorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya C. Pergerakan. Pergerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan. Terdapat bahwa untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien, acting adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya, planning, organisme, controlling, acting dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry mendefinisikan acting adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan. Manajerial dan usaha-usaha organisasi. Acting adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi tadi. Acting dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang.
Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang dicakap. B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakannya. Apa yang ingin kita lakukan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. Mendeskripsikan mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Yang selanjutnya, D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, bagaimana dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif yang kemungkinan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerjasama pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. A. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan. B. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. C. Para anggota organisasi benar-benar berinovasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. D. Penyediaan dan pemanfaatan saran dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Standar mutu hasil pelaksanaan terpenuhi semaksimal mungkin. Yang terakhir yaitu prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Sekian dulu video dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.